Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya salam hormatku buat para sahabat-sahabatku yang bisa menghadiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita di malam ini tentang kita bisa mawas diri di dalam hati kita. Kita ini berpakaian dari daun-daun surga ataukah kita berpakaian dari daun-daun neraka. Jadi untuk menyambung kajian kita malam ini, marilah kita buka di dalam surat Toha ayat yang ke-115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Yang artinya, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita yang masih memahami bahwa yang wujud ini masih wujud manusianya, yang hidup masih hidup manusianya, yang berkuasa masih kuasa manusianya, maka kita memahami Adam ini ya sosok seorang manusia. Manusia yang pertama. Kepahaman kita semua demikian. Akan tetapi yang dimaksud Adam dahulu ini, ketika dahulu kita belum ada, ketika kita dulu kita belum hidup, ketika kita dulu belum wujud, ketika kita dulu belum berkuasa atas diri kita, yaitulah Adam. Jadi di sini, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dia lupa kepada apa? Dia lupa, manusia lupa kepada ketiadaannya. Manusia lupa kepada ketidakwujudannya. Manusia lupa kepada ketidakhidupannya. Manusia lupa kepada ketidakkuasanya. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi manusia termasuk saya ini tak ada kemauan kembali kepada kegoiban. Tak ada kemauan yang kuat untuk kembali kepada keadaman. Tidak ada kemauan yang kuat untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada kemauan manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin kita, termasuk saya, Anda bisa melaksanakan sholat dan ibadah
Sementara di dalam hati kita tak ada kemauan yang kuat untuk kembali kepada Allah. Bila tak ada kemauan yang kuat kembali kepada Allah, ya percuma dan tak berguna apapun yang kita amalkan. Sholat kita sia-sia, ibadah kita sia-sia, zikiran kita sia-sia, kebaikan-kebaikan kita sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak ada kemauan yang kuat untuk kembali kepada Allah dahulu. Karena yang dikatakan amal yang soleh, karena yang dikatakan amal yang suci bersih itu ketika manusianya mempunyai kemauan yang kuat untuk terbaiat hatinya untuk kembali kepada Allah. Baru bila sudah kuat kembalinya kepada Tuhannya, maka yang wujud hanya Allah. Itulah yang dimaksud amal kebajikan, itulah yang dimaksud amal soleh, itulah yang dimaksud amal yang kudus, yang suci bersih dari amal manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada asal usulnya, yakni Bani Adam. Bani yang tidak ada, bani yang tidak wujud, bani yang tidak hidup. Itulah hakikat diri manusia kita ini. Ayat yang ke-116, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Jadi ini kalau kita pahami secara kemanusiaan, kita pahami secara syariat, maka kita hanya bayangkan seolah-olah kita membayangkan malaikat sujud kepada sosok Adam, malaikat bersujud kepada sosok Nabi Adam atau sosok manusia. Itu yang kita paham. Akan tetapi menurut Allah, kepahaman Allah, yang dimaksud malaikat itu bersujud kepada Adam itu bagaimana? Jadi yang dimaksud malaikat itu sujud kepada Adam, maka tiadalah malaikatnya yang ada, hanya Allah, maka sucilah malaikat itu. Malaikat dicipta, sejak dicipta ada yang berzikir terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang bertahlil terus sejak diciptakan sampai selama-lamanya. Ada yang tahlil terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sejak diciptakan malaikat ada yang bersujud terus sampai akhir zaman, ada yang ruku terus. Ini maknanya kiasan simbol manusia. Jadi sebenarnya malaikat itu manusia-manusia yang sudah terbaiat hatinya, manusia-manusia yang rela itu kembali kepada keadamannya, rela ridho kembali kepada nenek moyangnya yang tidak ada. Itulah yang disebut malaikat itu suci bersih dari kemanusiaannya, karena yang ada hanya Allah. Maka dari itu
ketika setan atau iblis disuruh diperintah bersujud kepada Adam, ora gelem, tidak mau. Ia menolak bahwa dirinya untuk sujud kepada Adam, menolak. Inilah hiasan atau simbol tanda bukti selama-lamanya manusia tidak ada kemauan yang kuat pada diri manusianya bahwa dirinya itu Adam. Sebenarnya dirinya itu tidak ada. Tidak ada kemauan yang kuat bahwa dirinya itu mati. Manusia takkan pernah rela dan ridho untuk selalu dan selalu menjadi Tuhan-Tuhan bagi dirinya sendiri, sehingga Allahnya gaib. Inilah yang dimaksud setan atau iblis itu selamanya tidak mau bersujud kepada Adam. Ternyata seluruh cerita yang ada di dalam Al-Quran, wa min anfusikum afala tubsirun, semua sudah ada di dalam dirimu. Dari cerita Al-Quran inilah tanda bukti supaya kita tahu sebenar-benarnya ayat-ayat Allah itu sudah ada pada kitab-kitab masing-masing diri manusianya. Itulah kitab suci ketika manusianya sudah tak wujud lagi, yang wujud hanya Allah, yaitulah hakikat kitab dan ayat-ayatnya Allah. Kata kepahaman saudara kita yang beragama lain, Nasrani contohnya, itulah yang dimaksud firman Tuhan. Jadi bila masih yang berfirman atau yang berkata masih manusianya, ya bukan firman Tuhan. Sama halnya kita membaca Al-Quran ini, bila yang membaca masih manusianya, ya bukan firman Tuhan, masih firmannya manusianya, karena yang membaca manusia. Maka dari itu kenyataan firman Tuhan itu ketika manusianya sudah membersihkan dirinya dari dirinya sendiri, maka nyatalah firman Tuhan itu, karena yang ada hanyalah Tuhan, maka firman-Nya pun, penglihatannya pun, pendengarannya pun, kehidupannya pun, akal fikirnya pun, rasa-rasanya pun, semuanya jadi rasanya Allah itu sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-17 dari surat Toha. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, yang artinya kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini dalam kurung iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Jadi Adam dan Hawa sudah diberitahukan oleh Allah bahwa setan ini menolak untuk bersujud kepada Adam, maka Allah memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa iblis setan ini loh jangan kau dekati atau iblis ini adalah musuhmu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Nah, ini bila kita pahami secara syariatnya
kita berhalusinasi, bayangkan seperti kita membayangkan nonton bioskop, nonton TV. Padahal ini cerita diri kita sendiri. Bila kita sudah terbaiat hati kita, maka kita masuk ke dalam Baitullah akan paham apa yang ada di Al-Quran ini, arti yang sesungguh-sungguhnya. Yang dimaksud kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Jadi maknanya Adam dan Hawa, Hawa dan Adam jangan mengikuti setan. Kenapa? Bila mengikuti setan, maka Adam dan Hawa akan jatuh dari surga, akan celaka dari surga. Jadi makna Adam dan Hawa ini, Adam ketika kita dulu saat belum ada, yaitulah Adam. Dan ketika datang detik-detik akil balik tiba, muncul Hawa, Hawa nafsu manusia. Maka Hawa inilah yang mengikuti langkah-langkah setan untuk makan buah yang terlarang. Apa buah yang terlarang itu? Yakni buah hidup dimakan-makan sendiri, buah badan dimakan-makan sendiri, buah apapun yang dikerjakan diaku-akuinya bahwa dirinya yang berkuasa atas apapun yang dikerjakan. Inilah yang dimaksud mengikuti langkah-langkah setan, berarti jatuh dari surga dan celaka. Jadi kolbun kafirin, hatinya orang-orang kafir di sisi Allah itu, yakni ketika di dalam hatinya baitun nas, qalbun kafirin baitun nas, di dalam rupa hatinya masih ada pengakuan diri manusianya yang wujud, pengakuan diri manusianya yang hidup, pengakuan diri manusianya yang nyata. Allahnya gaib, tidak hadir, tidak ada. Yang ada hanya manusianya. Inilah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu sebenarnya tidak gaib kata Allah, tapi sebenarnya setan itu nyata. Ya nyatanya diri Abdul Halim sendiri, inilah setan itu. Bila di dalam hati Abdul Halim yang ada, yang nampak, yang hadir hanya Abdul Halimnya, pasti zikirannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi yang ada hanyalah la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim. Pasti zikirnya begitu. Maka tidak akan mungkin Abdul Halim ini bisa berzikir la ilaha illallah bila Abdul Halimnya masih wujud. Jadi yang dizikirkan oleh Abdul Halim ini selama ini hanya zikir pada bayang-bayang Allah saja. Padahal sebenarnya yang bayang-bayang itu manusianya, bayangan Tuhan, bukan Tuhan bayangan manusia. Karena iman akidah kita selama ini terbalik, maka kita senang disesat-sesatkan oleh diri kita sendiri, oleh setan yang rupanya ternyata diri kita sendiri yang mencelakai diri kita sendiri.
Kita lanjutkan ayat yang ke-118 dari surat Toha. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, yang artinya sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Jadi jaminan Allah itu adalah ketika Adam dan Hawa tidak mengikuti setan. Maknanya jaminan Allah kepada diri manusia adalah ketika manusianya tidak mengikuti diri manusianya sendiri di dalam hatinya, alias ikut Allah, kembali kepada Allah, mutu qabla antal maut. Disitulah yang dimaksud yang sebenar-benarnya surga-surga yang dicari-cari, surga-surga yang didamba-damba, surga-surga yang diharap-harapkan manusia hanyalah ada di sisi Allah. Maka bila manusia tak ada kemauan yang kuat untuk kembali kepada Allah, ya jangan berharap surga. Kenapa? Karena itu hanya mimpi saja. Jadi jaminan Allah tak akan kelaparan dan tak akan telanjang. Jaminan Allah bila manusianya beriman kepada Allah. Tapi bila manusianya tidak kembali dan tidak beriman kepada Allah, ya selalu kelaparan, ya selalu telanjang. Meskipun banyak uang, lapar terus, kurang terus, karena tak ada bersyukurnya kepada Tuhannya. Ayat yang ke-119 dari surat Toha. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha, yang artinya dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah itu tak akan pernah merasa dahaga, tak akan pernah merasa lapar. Kenapa? Karena lapar dan dahaga itu siapa? Bukan manusianya, Mas Bro, yang lapar dan dahaga itu. Kalau manusianya yang jadi Tuhan, ya lapar dan dahaga terus. Minum air nanah dan darah terus, lapar dan dahaga terus manusia hidup di dunia ini. Kenapa? Karena jauh dari Tuhannya. Tapi bagi mereka yang kembali kepada Tuhannya tak ada rasa lapar dan dahaga lagi. Kenapa? Karena yang bisa merasakan lapar dan dahaga ya yang punya peran pada diri kita sendiri. Kita mah enjoy saja. Kita lanjutkan Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, yang artinya kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian,
Jadi buah khuldi itu kan pohon keabadian. Jadi bukan buah-buah yang kita pahami selama ini. Buah itu hanya simbol saja. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Kamu kan dilarang makan buah khuldi. Supaya apa kamu dilarang memakan buah khuldi? Agar tetap di surga dan tak akan pernah kekal. Tapi kalau kamu makan buah khuldi, maka hidupmu akan kekal abadi. Kata setan begitu. Padahal sebaliknya, selagi manusianya masih merasa berkuasa dan merasa hidup sepanjang hidupnya, maka manusianya sebenarnya tersesat mengikuti setan, makan buah khuldi. Jadi kalau manusianya sudah bertaubat dari makan buah khuldi yang ada di dalam hatinya, maka setannya akan merana. Kenapa? Karena setan kita tinggalkan, kita pasangkan kedua sayap yang selama ini patah, yakni sayap syariat dan makrifat. Ketika sayap syariat dan makrifat itu sudah terpasang lagi, kita bisa sampai kepada Allah. Sekejap kilat sampai kepada Allah. Apa itu bukan malaikat yang punya sayap? Jadi yang dimaksud sayap kanan dan kiri ini sayap syariat dan makrifat. Jadi syariatnya sambung dengan makrifatnya. Kenapa kok sambung? Karena bukan syariatnya Abdul Halim lagi, karena bukan syariatnya manusia lagi. Kenapa? Karena yang sesungguh-sungguhnya yang bersyariat itu hanya Allah. Itulah sambungnya syariat dan makrifat. Maka manusianya langsung terbang ke langit, ketemu Allah. Kenapa kok terbang ke langit ketemu Allah? Karena manusianya sudah menyadari bahwa keberadaan kewujudan dirinya inilah kenyataan wujudullah. Apapun yang dilakukan, yang disyariatkan oleh manusia itu syariat Allah. Inilah yang dimaksud para nabi dan para rasul itu tidak membawa syariat-syariatnya sendiri, karena nabi dan rasul tidak punya syariat. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah syariat Tuhannya. Jadi bagi manusia-manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka akan nyata syariat-syariatullah itu. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi yang ada syariat-syariatnya urip. Bukan syariat-syariatnya badan. Karena badan tak punya syariat, yang punya syariat hanya hidup. Jadi sebenarnya hidup dan badan ini tak bisa dipisahkan karena esa. Inilah yang dimaksud Allah dan Rasulnya itu esa. Kita dan Tuhan itu sebenarnya esa. Yang memisahkan dirinya dengan Tuhannya ya manusia itu sendiri, mencelakai, mendolimi dirinya sendiri karena lebih cinta kepada setan daripada cinta kepada yang menciptakan setan. Kita lanjutkan ayat yang ke-121 dari surat Toha.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من رزق الجنة وعصى آدم ربه فغوى, yang artinya lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Nah, inilah kita mulai menginjak tentang daun-daun surga. Apa yang kita pakai selama ini? Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup masih Abdul Halimnya, maka selama ini aku telah telanjang pula, terbukalah aurat-aurat kemanusiaanku oleh Tuhanku, maka kututupi dengan daun-daun neraka. Apapun yang kulakukan, ini amalku, ini sholatku, ini ibadahku, ini sholawatanku, ini ngajiku, ini hafidz Qur'anku, ini kebaikanku, aku yang berpuasa. Inilah yang dimaksud manusia sudah telanjang kok memakai pakaian atau daun-daun dari neraka, ya selalu terbakar terus. Maka dari itu Adam dan Hawa telah durhaka kepada Tuhannya sehingga terbukalah auratnya. Aurat itu apa? Yang wujud, yang hidup, masih manusianya di dalam dadanya. Itulah aurat dan itulah kenajisan. Jadi manusia itu syahadatnya najis, manusia itu sholatnya najis, puja-pujinya kepada Tuhannya najis, ibadah zikirannya najis, kebaikannya najis. Kenapa? Karena masih terbuka aurat manusianya. Jadi bila beribadah kepada Allah, ya harus bersuci, toharo, sucikan diri manusiamu dari diri manusiamu di hatimu. Inilah yang dimaksud toharo itu. Jadi yang dimaksud toharo itu supaya kita menutupi aurat-aurat kita dengan daun-daun surga. Apa daun-daun surga itu? Amal-amal yang dilakukan oleh manusia sudah dikembalikan kepada lillahi ta'ala. Bila sudah dikembalikan kepada lillahi ta'ala, maka manusia tidak menuntut lagi amalnya. Ketika kita habis sholat, kita berdoa, ya Allah, limpahkan rezeki padaku ya Allah. Ya Allah, sembuhkan sakitku ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajatku ya Allah. Kenapa kok kita berdoa? Karena kita merasa bisa beramal, karena kita merasa bisa sholat, bisa ibadah, bisa zikiran. Padahal yang kita pakai hanyalah daun-daun neraka. Amal ibadah yang datangnya yang bersumber dari hawa nafsu manusianya, ya terbakar terus. Ya bukan amal ibadah itu, wong belum bersuci, wong masih najis hatinya. Baitul kafirin baitun nas, qalbun kafirin baitun nas. Masih ada manusianya, ya najis terus. Jadi agama ini dicipta ini supaya manusianya bisa membersihkan dirinya sendiri
di hatinya, tidak malah manusia beragama umek dengan syariatnya sendiri-sendiri, akhirnya saling berdebat dengan agama yang lain, mengira agamanya yang paling benar, mengira dirinya yang beriman, yang lainnya tidak benar, yang lainnya kafir, yang lainnya sesat. Karena manusia disibukkan dengan dogma-dogma agama, doktrin-doktrin agama, hingga manusia lalai dan lupa untuk melaju terus kepada tujuan agama itu dimasuki, supaya manusianya inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu bukan Islam, tapi agama di sisi Allah itu ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan badan kita, menyerahkan kuasa kita, menyerahkan uang kita, menyerahkan jabatan kita, menyerahkan semuanya, bahwa semuanya hanya milik Allah. Inilah agama Allah itu. Tapi kita selama ini hanya disibukkan oleh aturan-aturan agama, sehingga kita terbelenggu sendiri dengan agama yang kita peluk. Kenapa? Karena yang kita peluk selama ini agamanya hawa nafsu, agamanya setan. Setan tidak akan pernah rela dan ridho bersujud kepada Adam. Jadi manusia selalu dibisikkan di dalam hatinya, yang wujud itu kamu Halim, Allah itu gaib, nyatanya kamu yang ada. Jadi selamanya manusia tak ada pengakuan yang kuat untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhannya ketika manusianya masih di dalam berkumpul dengan iblis dan setan. Jadi yang sholat setan, yang bersyahadat setan, yang ibadah setan. Jadi bukan Allah yang berkuasa kepada manusia, manusialah yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud langkah-langkah setan itu. Ternyata selama ini kita tersesat karena memakai daun-daun dari neraka untuk menutupi keterlanjangan diri kita. Sudah telanjang kok dibakar-bakar dengan ibadahnya, dibakar dengan kebaikannya dan sebagainya. Kita lanjutkan surat Toha ayat yang ke-122. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, yang artinya kemudian Tuhan yang memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Jadi hakikat taubat itu bukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sejuta kali pun sehari manusianya tidak tambah kembali kepada Allah, malah tambah jauh dari Allah. Apa buktinya? Ketika saya sudah melaksanakan zikir istighfar 1000 kali sehari semalam, dan ketika saya tanya kepada teman saya, kamu berapa istighfar setiap hari? Oh, aku cuma 5 kali. Dalam hatiku, berhubung aku bisa melaksanakan istighfar 1000 kali setiap hari, pasti diriku menghina, meremehkan bila ada orang yang baca istighfarnya tidak sama dengan diriku. Itulah buktinya bahwa semakin kita banyak berzikir, maka sebenarnya tidak tambah dekat, malah tambah jauh.
tambah jadi setan. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan berzikir, biar Allah yang berzikir kepada kita. Itulah yang dimaksud taubatan nasuha. Maknanya Allah menerima taubatnya Adam ini ketika Adam sudah sujud kembali kepada keadamannya. Manusia sujud kembali kepada ketiadaannya, yang ada hanya Allah. Inilah taubatan nasuha. Bila sudah terbaiat hati manusianya, maka tak akan pernah berdosa lagi karena sudah diputus manusianya. Namun bila belum terbaiat hati manusianya dan manusianya tidak putus dari manusianya, ya dosa terus. Selama ini ngumpul-ngumpulkan dosa terus. Padahal persangkaan diri kita ngumpulkan kebaikan, kita ngumpulkan pahala, api, seolah-olah baik, tapi di sisi Allah buruk. Ternyata kita hanya ngumpulkan api-api saja. Amal-amalnya dikumpulkan untuk bahan bakarnya neraka. Itulah daun-daun neraka itu. Jadi yang tahu apa pakaian kita sekarang hanya masing-masing diri kita sendiri yang tahu. Bahwa kita sudah memakai pakaian atau daun-daun dari daun surga atau masih berpakaian dari daun-daun neraka, ya kita sendiri yang bisa menilai. Karena diri kita sendiri yang bisa menilai diri kita, maka tak berhak diri kita menilai orang lain. Berarti bila kita masih menilai-nilai orang lain, berarti diri kita sendiri tidak ada nilainya. Karena kita sibuk menilai orang lain. Tapi bila kita sibuk menilai diri kita sendiri, maka kita tak akan pernah disibukkan untuk menilai orang lain. Kenapa? Bila yang nyata hanya Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, pendengaran, pandanganmu, perasaanmu, akal fikirmu, ya disitulah la ilaha illallah itu. Maka pandangannya, jalannya tak akan pernah sesat. Kita lanjutkan yang ke-123 dari surat At-Toha. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, yang artinya ya Allah berfirman, turlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi maknanya Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia ini, maknanya dulu kita ketika masih Adam, masih tidak ada, masih tidak wujud, masih tidak hidup dulu. Saat ketika kita bayi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi bayi itu suci bersih dari pengakuan-pengakuan manusianya, karena yang ada hanya Allah, karena dohir batinnya hanya dohir batinnya Allah, manusianya, bayinya belum ada. Itulah surga itu. Adam dan Hawa di surga
karena hawanya masih mutmainnah. Akan tetapi ketika datang detik-detik akil balik, maka hawanya jadi hawa amarah. Maka hawanya mengakui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, kuasa ini kuasaku. Ya akhirnya terbuka auratnya dan diturunkanlah ke dunia. Apa maknanya turun ke dunia? Bukan seperti bayangan kita yang ketika kita melihat Mr. Bean jatuh dari langit ke debu. Bukan begitu yang dimaksudkan, keduanya diturunkan ke dunia. Maknanya manusianya diturunkan ke dunia, disibukkanlah hati manusia dengan urusan-urusan dunia. Jadi manusianya sudah ada di dunia, maknanya diturunkanlah manusia ke dunia ini, maknanya ketika datang detik akil balik, manusianya yang merasa berdaya upaya sendiri, inilah yang dimaksud diturunkan ke dunia itu. Asalnya tidak ada kok ngaku-ngaku ada, maka pasti sesat dan celaka. Karena kita selama ini tidak mengikuti petunjuk Allah, tapi yang kita ikuti petunjuk-petunjuk syaitan, ayat-ayat syaitan. Yang kita ikuti hawa nafsu kita sendiri, ya pasti celaka, ya pasti miskin. Akan tetapi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, pasti ia akan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Syaratnya harus baiat dulu manusianya. Baiat itu apa maknanya? Diputus manusianya supaya manusianya bertaubat dari menjadi Tuhan dan kembali kepada Tuhannya. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, tak ada petunjuk kecuali hanya petunjuk Allah. Minum kopinya diminumkan Allah, ngerokoknya dirokokkan Allah, baca Al-Qur'annya dibacakan Allah, yaitulah firman Allah, sholatnya disolatkan Allah. Karena manusianya tidak sholat, tidak bisa sholat, itulah petunjuk-petunjuk Allah. Syaratnya ya harus kembali kepada Allah dulu, baru selalu di dalam petunjuk Allah. Bila manusianya belum kembali kepada Allah, ya petunjuknya petunjuk syaitan, pasti disesatkan. Ayat yang selanjutnya 124 dalam surat Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maknanya, barang siapa yang ingkar kepada kewujudan Allah daripada kewujudan diri manusianya, maka ia menjalani kehidupan ini pasti sempit, pasti miskin, pasti menderita, pasti jadi orang minta-minta.
Kenapa? Miskin. Apa orang minta-minta itu? Siapa pengemis-pengemis itu? Pengemis jalanan itu? Ya kita sendiri selama ini kita minta-minta di dalam perjalanan hidup kita. Minta kaya, minta berhasil, semuanya permintaan setan, semuanya permintaan hawa nafsu. Untuk apa tujuannya kok minta-minta? Supaya tambah sesat. Kalau sudah dikabulkan baru keluar sombongnya. Kalau bukan aku yang berdoa, tak akan ada yang ijabah. Tapi kalau tidak dikasih, menggerutu. Ya itulah manusia-manusia seperti saya ini yang hatinya sempit bila manusianya masih dipertuhankan. Dan manusia dikumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa yang dimaksud kiamat? Kiamat yang sebenar-benarnya kiamat itu ketika datang detik-detik akhir balik tiba, mulailah kiamat kewujudan Allah, kiamat kehidupan Allah, kiamat kekuasaan Allah. Kenapa? Hancur lebur kewujudan Allah, berganti kewujudan manusianya. Kiamat hancur lebur kehidupan Allah menjadi hidup manusianya. Kiamat hancur lebur kekuasaan Allah menjadi kuasa manusianya. Itulah yang dimaksud kiamat, sehingga manusia buta mata hatinya. Yang dihadapnya selalu wujud-wujud makhluk, bukan wujud yang menciptakan makhluk. Makanya susah terus hidupnya, sumpek, sempit. Maka dari itu bila ingin menjadi kaya raya, jangan jadi peminta-peminta jalanan lagi. Enjoy saja, wong semua sudah diurus Allah. Ngapain minta-minta lagi? Dikira Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan? Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Bila Allah lebih tahu daripada kita sendiri, ya enjoy saja kan. Mestinya ya itulah orang-orang yang kaya raya, sudah tak minta-minta lagi. Kenapa? Karena tidak butuh apa-apa. Yang butuh apa-apa itu siapa? Allah apa manusia? Ya Allah lah yang butuh manusia, yang butuh untuk melengkapi kebutuhan manusia supaya manusia bisa digelar. Siapa yang butuh? Manusia tidak butuh makan minum. Allah yang butuh makan minum. Kalau tidak dimakan minum manusianya, ya tidak ada, ya tidak ada perang lagi, tak ada panggung sandiwara lagi. Kita lanjutkan Toha yang ke-125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Yang artinya dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ini kalau kita pahami secara syariat, seolah-olah manusianya berkata-kata dengan Allah. Kayak seperti, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku. Kapan kita ngomong-ngomong dengan Allah, wong kita ndak ada, wong kita ndak wujud, wong kita ndak hidup. Apa yang dimaksud
alastu birabbikum qalu bala syahidna itu yang bertanya, yang menjawab ya Allah sendiri. Kapan kita bisa menjawab alastu birabbikum qalu bala syahidna? Ya ketika kembali kepada Allah, otomatis menjawab. Kenapa? Karena yang bertanya dan menjawab ya Allah sendiri. Yang minum kopi Pak Bahtiar apa? Siapa? Pak Bahtiar ini nama Allah yang ke-100. Jadi ketika sadar bahwa Pak Bahtiar ini dikasih oleh Allah namanya, karena yang dinamai Pak Bahtiar ini bukan badannya, tapi hidup yang ada pada Pak Bahtiar inilah yang memberi nama. Bila sudah menyadari bahwa sesungguhnya nama Bahtiar, nama Fauzi ini adalah Allah, yaitulah yang dimaksud hakikat nama Allah yang ke-100, sempurna sudah kembali kepada Allah. Makna dari dia berkata ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Jadi bayangan kita seolah-olah besok itu kita dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal waktu aku di dunia aku bisa melihat. Ini kan pemahaman manusia. Maknanya begini, ya Allah, kenapa aku hidup di dunia ini tidak bisa menyaksikanmu, padahal dulu aku selalu menyaksikanmu. Kenapa? Karena dulu aku kan ada. Ndak ada. Dulu aku kan ndak wujud. Dulu aku kan ndak hidup. Berarti yang ada Allah sendiri. Berarti yang bisa menyaksikan Allah kan ya Allah. Kenapa engkau jadikan aku buta padahal dulu aku bisa melihat? Ya ini maknanya. Ketika manusianya masih ada, ya buta akan Tuhannya. Bila manusianya buta akan Tuhannya, apapun yang dilakukannya pasti tersesat. Kenapa kok tersesat? Wong buta ya nabrak. Sholatnya nabrak setan, syahadatnya nabrak setan, ibadahnya nabrak setan, dikirannya nabrak setan. Kenapa? Karena yang ada hanya setan. Kita lanjutkan 126 dari surat Toha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa, yang artinya dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu juga diabaikan. Bagaimana mungkin manusia akan diperhatikan oleh Tuhannya sedang manusia tidak memperhatikan Tuhannya? Ia tidak diperhatikan. Ketika manusianya tidak diperhatikan, akhirnya hidupnya miskin, terjepit, menderita. Jadi orang minta, tolong, aku ingin makan, aku ingin mobil, tolong, aku ingin rumah, tolong, minta. Kenapa? Hatinya sempit, hatinya miskin. Karena sudah ditunjuki jalan kebenaran, jalan Tuhannya, tapi manusia lebih cinta kepada jalan syaitan. Ditunjukkan kewujudan Tuhannya, manusia lebih cinta kepada kewujudannya sendiri.
ya akhirnya terabaikan. Kita lanjutkan yang ke-127 ayat yang terakhir dari Toha yang kita bahas malam ini. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa, yang artinya dan demikianlah kami membalas orang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi kita memahami alam kekal itu dikira besok. Ya ketika kita belum mengenal Tuhan, ya kita kekal di dalam neraka, kekal di dalam kemiskinan, kekal di dalam minta-minta, doa terus. Ya itulah kekal abadi di dalam neraka. Tolong tanpa disadari. Tapi bagi manusia yang sudah terbaik hatinya, hidupnya enjoy saja, kekal selama-lama ketika ia masih ada. Di surga terus, enjoy terus. Minum kopi dilayani Allah, merokok dilayani Allah, makan minum dilayani Allah. Asyik hidupnya orang-orang ahli surga karena pelayannya Allah langsung. Apa maknanya? Apa yang kita perbuat selama ini kita tidak menyadari bahwa kita dilayani oleh hidup. Bila tak ada hidup, ya tak ada pelayanan. Bila tak ada hidup, ya tak ada pagelaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami ayat-ayat Allah yang mutasyabihat, ayat-ayat Allah yang rahasia di atas rahasia yang tak pernah diunggah oleh manusia. Kenapa? Karena Al-Quran rahasia Allah yang berhak menjelentrehkan itu semua ya hanya Allah. Ketika manusianya masih berperan sebagai Tuhan, selamanya tak akan bisa membahas Allah. Jangankan saya, jangankan kita, Nabi Muhammad saja, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh. Roh itu rahasiaku. Kamu tak akan mampu membahasnya. Apa maknanya? Ketika Muhammadnya masih ada dan jadi Tuhan di dalam dada Muhammadnya, ya selamanya tak bisa membahas roh. Yang bisa membahas roh itu ya Ruhullah sendiri. Ketika Ahmad sudah bilamin, sudah ahad, baru yang bahas ya ahad itu sendiri. Muhammadnya tidak bisa bahas apa-apa. Alhamdulillah, semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan sholawat zalimin daful bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin zalimin wa awrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.